Sekarang ini kan motor sudah berubah nih. Berubah, ya. Zaman sekarang juga berubah. Iya. Sejak ada keluar motor injeksi. Iya. Yang motor-motor gedenya pun juga sekarang udah injeksi. Injeksi mah ya. Nah, itu apa tuh yang kemudian bisa jadi berkurang apa enggak malah pendapatan atau gimana tuh? Ya. Karena dulu ada karburator servis, sekarang injeksi. Ya, ya. Nah, Jadi gini Mas Eko. Nah, kalau secara customer di bengkel saya berubah. Nah, jadi yang tadinya saya 80% Honda Tiger, campurnya 20%. Oh, gitu. Campur 20% nih. Gado-gado 20%. Ya. Apa sih? Nah, sekarang gado-gado saya ini motor apa semua merek apa, saya 80% Mas. Oke. Komunitas saya 20%. Kenapa? Karena Tiger ini jadi motor klasik Mas. Sekarang yang ini. pemakaian usernya tidak rutin. Betul. Buat ke kantor, pulang, touring dan segala macamnya. Jadi sekarang kebanyakan adalah FI, teknologi dengan FI, Matic, ya kan. Nah, dan juga banyak motorsport juga yang begitu kan Mas Eko kan. Begitu. Nah, ya. Jadi gini. Segmen berubah lah. Gitu segmen berubah. Di bengkel saya itu menyediakan alat VJM FI untuk khusus Honda. Kenapa? Karena user saya sampai hari ini hampir 70% Honda. Kenapa Yamaha tidak sediakan? Karena user saya sangat minim ya, 10-20%. 10-nya itu Suzuki, kayak gitu. Jadi untuk jasa kerja saya berubah Mas Eko, gitu loh. Sekarang, karena saya punya alat itu, FI itu. Nah, jadi untuk Beat dengan engine tune-up itu engine tune-up itu ada throttle body. Kita angkat. Ya. Throttle body pokoknya dilepas. Kita angkat, diangkat sama intake-nya kita bersihkan, injektor kita bersihkan semua. Nah, di situ. Nah, untuk Beat itu di bengkel kami cas 80.000. 80.000 itu untuk servis saja. Servis saja. Sudah menggunakan engine scanner. Engine scanner tadi. Itu. Nah, untuk varian 125 sampai 150, nah itu 100. Kenapa? Saya melihat tingkat kesulitannya, Mas. Tingkat kesulitan ya. Kita profesional aja, bukan melihat karena ini CCG, tidak. Tingkat kesulitan profesional aja. Sebenarnya terbilang mahal tuh, tapi tadi satunya senjata komunikasi. Komunikasi tadi. Sama memperjelas pekerjaannya, item-item pekerjaannya. Pekerjaan. Iya, kalau dihitung itu bukan tidak termasuk CVT kan? Tidak. Engine tune-up aja. Oh, tune-up segitu. Nah, gitu. Nah, untuk PCX, kelasnya PCX, NMAX macam itu saya ya 120.000. 120.000. Termasuk spot-spot yang kayak CBP Go ya. MT-15, Sabre segala macam itu 102.000. Karena tidak ada fairing. 120.000 sama itu grade-nya sama. Nah, tapi untuk yang CBR, ini CBR Pego ya, CBR Pego R15 itu 150.000 Mas. Ongkos kerjanya. Ongkos kerjanya plus engine scanner. Engine scanner ya. Nah, tapi untuk CBR 2,5 Mas, udah spek 2,5, itu jasa servis saya itu di range 200. Saya jadi melihat tingkat kesulitan pekerjaan saya dan akan memakan waktu yang akan panjang. Gitu. Ini termasuk yang spesial nih dari sisi harga nih sebenarnya. Dari sisi harga kalau dilihat dari bengkel-bengkel pinggiran itu cukup mahal. Tapi ternyata konsumen itu walaupun mahal tapi tetap tertarik. Kuncinya tadi komunikasi, kemudian mekanisme pekerjaan yang memang sudah diberitahu lah gitu ya. Dan udah tahu kalau di sini pasti semuanya dilakukan proses pengecekan dan pembongkaran gitu. Itu kali ya. Benar. Gitu Mas Eko. Berarti kuncinya di situ. Kunci situ dan juga yang jelas kita harus kan hidupnya harus balance Mas. Ya kan Allah ngasih kita rezeki hari ini, ya kita harus setor juga Mas. Ya kan kita juga jangan lupa nih. Ada 5 waktunya nih kan gitu loh. Buat para bengkel. Nah, itu harus Mas. 5 waktunya itu dasar aja Mas. Terus juga itu dasar aja. Itu sangat-sangat dasar buat usaha kayak kita lah Mas. 5 waktunya coba dijaga. Syukur-syukur Mas, dalam seminggu itu Mas, kita ada bisa waktu untuk ngaji Mas. Pengajian ya? Ngaji Mas.
Itu dia. Gitu, ngaji Mas, baca Quran Mas. Baca Quran. Nah, kenapa? Ini tips yang bagus. Nanti gini Mas. Jarang. Gini Mas. Ini saya pribadi. Pada saat kita tahu ilmu agamanya, ya kan? Selama ini kan kita tahu. Saya lahir di dunia ini, saya tahu ilmu agama, tapi kan kita nggak terlalu mendalami Mas, gitu kan? Makanya, nah ternyata ini, selama ini kita udah ada ngasih rezeki Mas. Nah, kita harus mensyukuri Mas. Nah, ini yang jadi dasar manusia itu lupa bersyukur Mas. Cepet pada saat di atas dia sempat seneng, dia sempat belanja bla 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 bla, tidak lupa Mas apa yang ngasih rezeki Mas. Gitu. Nah, jangan lupa Mas, tiap tahun ini kita harus cuci harta Mas. Harus yang kita kasih nih haknya orang gitu Mas. Setelah mau kasih yang terdekat dulu, apa tetangga yang kita lihat benar-benar tidak mampu, monggo silakan. Itu bebas-bebas saja kayak gitu. Artinya dari penghasilan yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Enak begitu sedikit lah. Ya, yang bisa juga kita berbagi. Iya. Nah, itu yang mungkin membuat rezeki menjadi terus bergulir ya, tidak sederes kayak air, tapi tidak deres nggak apa-apa. Tapi itu ya bersyukur. Nah, gitu Mas. Jadi jangan sampai pada saat Allah kasih tahun ini unit per bulan 100 unit, besok 100 unit, besok lagi 200 unit. Kita lalai Mas, lupa. Kenapa? Itu akan pasti lupa. Saya itu ngalamin sendiri Mas. Pada saat Allah ngasih saya bersih 25 juta per bulan, 15 juta, terpuruk kayak 10 juta Mas, itu sangat beda Mas. Sampai Allah ngasih gue pribadi Mas, sama sekali Mas, hanya 1 juta. Gitu loh. Maksudnya itu Mas. Nah itu benar-benar secara fisikis akan terganggu Mas. Secara orang tidak kuat mentalitasnya segala macam, itu akan frustasi atau segala macam, itu pasti. Iya, oke deh. Kayaknya itu tips yang paling baik dan juga paling udah di ujung nih. Akhirnya kita harus menyelesaikan podcast kita nih. Tapi tadi intinya itu banyak bersyukur terhadap pencapaian yang sudah kita dapatkan sampai hari ini. Ya. Kata-kata terakhir silakan inilah buat para pebengkel yang baru maupun juga yang sudah lama, kira-kira apa nih? Buat teman-teman yang baru usaha, jangan pernah gampang menyerah, tetap istiqomah di usahanya, jangan lupa selalu bersyukur apa yang Allah kasihkan. Yang jelas nih jangan pernah putus asa, ya. Harus semangat, soalnya di Islam putus asa itu sangat diharamkan pokoknya. Gitu buat teman-teman, tetap semangat. Kita di sini, saya dengan Mas Eko sudah teman lama, baru berkomunikasi. Ini adalah sebuah cerita saya. Next kita bisa memajukan usaha kita masing-masing. Ya, kita bisa komunikasi. Lagi. Ya, itu saja. Terima kasih, Bro. Ya. Atas hari ini bisa sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.